Selamat bertemu dengan saya Saat Tobing di kanal YouTube Saat Tobing. Kali ini saya akan mengangkat kembali Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai kepada ayat yang ke-19. Setelah ibu bapa membaca perikop ini, mungkin saja dapat mengambil kesimpulan dari kisah 10 orang yang berpenyakit kusta yang disembuhkan. Satu orang kembali kepada Yesus dan 9 orang lagi nggak tahu entah kemana lah. Ya. Lalu banyak dari antara kita mengapresiasi yang satu orang ini kembali. Lalu yang 9 orang ini sering disebut orang yang tidak tahu bersyukur dan seterusnya. Ya. Nah, satu orang yang kembali kepada Yesus ini setelah disembuhkan dari penyakit kusta yang dialaminya, ini dianggap orang yang tahu bersyukur dan dianggap orang yang beriman. Sementara yang 9 orang lagi yang sudah disembuhkan itu dianggap tidak tahu bersyukur. Nah, kesimpulan seperti itu bisa saja diberikan oleh ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Tetapi menurut saya, kesimpulan itu sedikit berbeda dari yang ingin saya sampaikan. Karena saya juga tidak bisa mengatakan bahwa yang 9 orang itu termasuk golongan orang yang tidak tahu bersyukur. Saya tidak mau mengatakan itu. Lalu mengagungkan yang satu orang ini yang sebagai orang yang tahu bersyukur. Tidak juga. Nah, saya agak berbeda mungkin dari kesimpulan yang banyak orang katakan. Mengapa? 10 orang yang penyakit kusta ini kan berteriak minta tolong kepada Yesus agar disembuhkan dari penyakit kustanya. Apalagi sering dianggap kusta itu dianggap sebagai penyakit kutukan. Nah, di ayat 12 sampai kepada ayat yang ke-13, 10 orang ini atau mungkin sebagian besar dari mereka kan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu pada ayatnya 14, Yesus menyuruh mereka untuk pergi memperlihatkan diri mereka kepada para imam-imam. Nah, di sini nih mulai awalnya perintah kepada 10 orang ini agar pergi memperlihatkan diri kepada para imam-imam. Itu perintah kepada 10 orang ini. Nah, tentu tidak juga diinformasikan di dalam perikop kita ini mengapa Yesus menyuruh mereka untuk bertemu atau memperlihatkan diri kepada para imam-imam. Nah, tujuannya apa sih ya kira-kira? Nah, karena sebagai orang yang berpenyakit kusta kan sering dikucilkan dari peribadatan, dari persekutuan, dari ritual, sehingga kalaupun 10 orang itu pergi menghadap imam-imam, ya agar mereka menunjukkan dirinya, ya atau katakanlah agar mereka dapat diterima sebagai masyarakat biasa, tidak perlu dikucilkan lagi. Atau juga bisa memperlihatkan bahwa bagaimana kami yang 10 orang ini, mengapa dikucilkan? Apakah memang orang yang berpenyakit kusta itu berhak untuk dikucilkan dari peribadatan, dari persekutuan, dari masyarakat? Ya semacam katakanlah ya pergilah coba tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Apa respons mereka? Meskipun kalau kita ikutin kisah ini di tengah jalan sebelum sampai atau bertemu atau berjumpa dengan para imam, 10 orang kusta ini telah sembuh. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti tujuan mereka untuk menjumpai para imam adalah agar mereka sudah dinyatakan sembuh, sehingga mereka boleh bergabung kembali dalam persekutuan. Jadi ada dua hal. Ya, kalaupun kita ikutin kisah ini,
Maka bisa kesimpulan pertama untuk meminta pertanggungjawaban para imam, bagaimana nih kami ini, nasib kami ini. Dan yang kedua, pada saat mereka ternyata disembuhkan di tengah jalan, sekaligus mereka menunjukkan kepada para imam bahwa mereka sudah layak untuk diterima di dalam masyarakat. Nah, lalu ketika 10 orang kusta ini sudah sembuh di tengah jalan, sebelum sampai ke kediaman para imam-imam, ternyata satu orang tidak ikut lagi untuk menjumpai para imam. Tidak ikut lagi dalam rombongan, memisahkan diri dari rombongan. Malah balik menjumpai Yesus. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana dengan 9 orang yang tidak kembali kepada Yesus ini? Memang tidak ada informasi kemana yang 9 orang ini yang telah disembuhkan itu. Nah, bisa saja kita menduga bahwa 9 orang ini kan melanjutkan perintah Yesus untuk menjumpai dan memperlihatkan diri kepada para imam. Jadi kalaupun mereka sembuh di tengah perjalanan, mereka ingat pada perintah tadi, perlihatkan diri kepada para imam. Nah, jadi mereka melanjutkan perjalanan untuk menjumpai imam. Ini dugaan. Tetapi juga bisa muncul dugaan yang kedua, bahwa 9 orang ini ketika di tengah perjalanan sembuh, ya mereka tidak menjalankan perintah itu lagi, tetapi malah pulang ke rumah saking gembiranya dan memperlihatkan diri kepada keluarganya, tetangganya, bahwa mereka telah sembuh. Ya. Nah, jadi bagi saya sih tidak begitu harus mempersalahkan 9 orang ini. Harusnya 9 orang ini kembali dong kepada Yesus untuk berterima kasih. Nah, di titik itulah mungkin agak berbeda nanti. Nah, satu orang yang kembali ini tidak lagi melanjutkan perintah Yesus untuk memperlihatkan diri kepada para imam, tetapi justru balik kembali menjumpai Yesus pada ayatnya yang ke-15 sampai kepada ayatnya yang ke-16. Nah, tentu saja bisa dipertanyakan kepada yang satu orang ini, loh kok kembali? Saya kan suruh memperlihatkan dirimu kepada imam-imam. Tetapi penulis Injil Lukas sepertinya mengapresiasi yang satu orang ini karena kembali kepada Yesus setelah disembuhkan di tengah jalan. Penulis Injil Lukas sepertinya memberi penghargaan yang tinggi kepada satu orang yang kembali kepada Yesus setelah disembuhkan di tengah jalan. Mengapa demikian? Mengapa diapresiasi? Nah, di sini kita akan bisa ketemukan. Ternyata yang kembali ini adalah orang Samaria. Second class, ya. Orang kelas 2 lah di dalam masyarakat Yahudi. Ya, yang dianggap ritualnya berbeda, lalu darah keturunannya sudah campur antara Yahudi dengan non-Yahudi sehingga tidak murni lagi. Nah, di sini nih yang kita akan bisa lihat tekanannya. Ternyata yang satu orang ini yang dimunculkan oleh penulis Injil Lukas ini adalah orang Samaria yang memang dikucilkan oleh masyarakat. Bukan saja soal penyakit kustanya, sukunya, etnisnya, itu pun sudah bermasalah bagi orang Yahudi. Orang Samaria itu dianggap sebagai bukan dari kelompok mainstream, the others, orang yang tidak begitu penting, kelas 2. Nah, disinilah sebetulnya saya mengapresiasi penulis Injil Lukas ini karena menampilkan orang yang termarginalisasi, terpinggirkan ini justru yang kembali kepada Yesus. Nah, orang ini yakin betul bahwa yang menyembuhkan dia bukan imam-imam yang mengucilkan mereka itu. Gitu loh. Dia sembuh itu dia pahami sebelum menjumpai, sebelum bertemu para imam dia sudah mengalami kesembuhan. Berarti kesembuhan itu bukan karena imam, tetapi karena
Yesus yang memerintahkan dia untuk menjumpai, bertemu para imam. Jadi persoalannya, orang yang kembali ini sembuh bukan karena imam, bukan karena pekerjaan dan pelayanan para imam-imam. Nah, penulis Injil Lukas juga ingin melakukan otokritik bahwa orang-orang yang sering tidak diperhitungkan, bahkan dikucilkan oleh masyarakat itu ternyata lebih memahami iman dan mampu menunjukkan iman itu. Karena orang ini, orang Samaria yang dianggap oleh kelompok elit Yahudi ini, imam-imam Yahudi ini, dianggap musuh. Nah, bukankah jadi pertanyaan, apakah orang masih bisa menemukan Yesus ketika cara berpikir demikian? Apakah justru kita bisa menemukan Yesus itu dalam ritual-ritual kita? Nah, ternyata kelihayan penulis Injil Lukas ini adalah ternyata Yesus ditemukan justru di luar dari orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Berikutnya, Ibu Bapak, 9 orang yang tidak kembali kepada Yesus ini menurut saya tidak serta-merta saya persalahkan. Bisa saja orang ini menjalankan perintah Yesus untuk memperlihatkan diri mereka kepada para imam. Sementara yang satu orang lagi tidak menjalankan perintah Yesus tadi. Nah, namun dia yang mendapat apresiasi dari Yesus di ayatnya yang ke-19. Problematik. Jadi bisa Ibu Bapak mengkritisi. Kata berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau, dan itu dialamatkan kepada orang Samaria. Hal ini menjadi bukti bahwa orang Samaria ini meskipun tidak seagama dengan yang 9 orang itu, tetapi dialah yang memiliki iman yang menyelamatkan. Sekaligus menjadi dasar dari renungan kita bahwa agamamu tidak menyelamatkan engkau, tetapi imanmu yang menyelamatkanmu. Sekali lagi saya katakan, agamamu tidak menyelamatkanmu, imanmu yang menyelamatkanmu. Jadi jangan terjebak kepada ritus-ritus keagamaan yang mengenyampingkan iman. Iman tidak boleh disingkirkan oleh agama. Saya jadi ingat, bukan barang siapa yang memanggil namamu, Tuhan-Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaanku, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Ternyata di luar Kristen, kita pun dapat menyaksikan iman yang mengatasi imanmu. Ibu Bapak, renungkan baik-baik. Yesus berkarya, Allah berkarya di setiap tempat, ruang, dan waktu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memahami apa itu sebetulnya orang di luar diri kita. Mereka juga adalah orang yang beriman, bahkan melampaui kualitas beriman kita. Belajar dari orang lain, maka kita akan semakin belajar memahami Allah dengan benar. Tuhan memberkati kita. Amin.